Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ruang Neonatus, praktik praprofesi keperawatan, kompetensi manajemen keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai supervisi keperawatan. Apa itu supervisi keperawatan? Supervisi keperawatan merupakan proses berkesinambungan yang dilakukan oleh manajer keperawatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja melalui pengarahan, observasi, maupun bimbingan, yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Tujuan dilakukannya supervisi keperawatan, yang pertama, mengorganisasikan staf dan pelaksana keperawatan. Yang kedua, melatih staf dan pelaksana keperawatan. Yang ketiga, memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, memberikan layanan kemampuan staf dalam memberikan asuhan keperawatan. Teknik supervisi. Terdapat 4 hal yang bersifat pokok dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama, menetapkan masalah dan prioritas. Yang kedua, menetapkan penyebab masalah, menetapkan prioritas masalah serta jalan keluarnya. Yang ketiga, melaksanakan jalan keluarnya. Dan yang keempat, menilai hasil yang dicapai untuk tindak lanjut berikutnya. Langkah-langkah dilakukannya supervisi keperawatan. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, prasupervisi. Di sini supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi serta menetapkan tujuannya, lalu melaksanakan supervisi tersebut. Kemudian, supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan sebelumnya. Supervisor mendapatkan beberapa hal yang memerlukan pembinaan. Kemudian, supervisor memanggil ketua tim dan perawat asosiat untuk mengadakan pembinaan serta klarifikasi mengenai permasalahan. Pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan supervisi, yaitu dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder. Di sini supervisor mengklarifikasi permasalahan yang ada. Supervisor juga melakukan tanya jawab dengan perawat. Dan yang ketiga, yaitu pasca supervisi. Di sini harus ada 3F. Apa saja itu 3F? Yang pertama, fair, yaitu supervisor harus memberikan penilaian kepada supervisi. Yang kedua, feedback. Supervisor harus memberikan feedback atau umpan balik serta klarifikasi terhadap permasalahan. Yang ketiga, follow up. Supervisor harus memberikan reinforcement dan follow up perbaikan untuk tindakan berikutnya. Hal-hal apa sajakah yang harus dimiliki oleh pelaksana supervisi? Yang pertama, pelaksana harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk jenis tindakan yang akan disupervisi. Yang kedua, pelaksana supervisi harus memahami prinsip pokok dan teknik supervisi. Yang ketiga, pelaksana supervisi harus memiliki sifat edukatif dan suportif, bukan otoriter. Yang keempat, pelaksana supervisi harus memiliki waktu yang cukup, sabar, serta selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bawahan yang disupervisi. Jika tidak dilaksanakan supervisi, hal apa sajakah yang akan terjadi? Contohnya, seperti kurangnya acuan untuk mengkoordinasikan antara perawat satu dengan perawat yang lainnya. Kemudian, kurangnya peningkatan mutu pelayanan, serta kurangnya tercapai motivasi kerja, kreativitas, keterampilan, dan pengetahuan perawat, sehingga kualitas mutu pelayanan keperawatan akan menurun. Berikut kami akan menyajikan video animasi mengenai supervisi keperawatan. Pada hari Selasa, 1 Juni 2021, pukul 7 WIB di Nurse Station Ruang Neonatus RSI Jemur Sari, Surabaya. Kepala ruangan memberitahu kepada seluruh perawat ruangan bahwa pada hari ini pukul 9 WIB akan dilakukan supervisi yang dilakukan oleh tim supervisi. Hari ini ada tindakan keperawatan pada pasien bayi dengan kasus hiperbilirubinemia. Kepala ruangan meminta perawat ruangan untuk mempersiapkan alat yang diperlukan untuk tindakan.
Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya ingin memberitahukan bahwa hari ini pada pukul 9 pagi tim supervisi akan melakukan supervisi terhadap tindakan keperawatan pasien hiperbilirubin di ruang neonatus. Jadi diharapkan semua alatnya mohon dipersiapkan ya. Baik Bu, kalau boleh tahu tindakan apa yang akan disupervisikan hari ini? Begini, karena hari ini kebetulan ada bayi dengan kasus hiperbilirubin dan akan segera dilakukan tindakan, maka hal yang akan disupervisi adalah tindakan tersebut. Baik, saya akan mempersiapkan alatnya Bu. Baik, saya akan membantu mempersiapkan alatnya, Ibu. Pada pukul 9 WIB, tim supervisi datang ke nurse station ruang neonatus. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Kabar hari ini alhamdulillah baik semua. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan supervisi di ruang neonatus. Saya ingin melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim perawat ruang neonatus terhadap pasien. Baik Pak, kami juga sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk tindakan pada pasien hiperbilirubin. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mari kita pergi ke ruangan untuk melakukan tindakan. Tim supervisi, perawat primer, dan perawat asosiat pergi ke ruangan untuk melakukan tindakan fototerapi pada pasien. Assalamualaikum Ibu, bagaimana dengan kondisi anaknya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah membaik sus. Hanya ASI saya tuh belum keluar, jadi saya nggak bisa kasih ASI ke bayi saya. Oh begitu Bu. Oh ya Bu, di sini saya ingin memberitahukan bahwa hari ini akan dilakukan tindakan fototerapi pada bayi Ibu untuk mengatasi hiperbilirubin atau penyakit kuning pada bayi Ibu yang sudah dijelaskan pada dokter kemarin. Apakah Ibu bersedia? Iya sus, silahkan. Baik, kalau begitu bayi Ibu saya bawa ke ruangan fototerapi ya Bu. Tindakan fototerapi ini dilakukan 3 kali 24 jam. Jadi Ibu mohon disiapkan susu formula sesuai kebutuhan bayi saat menyusu biasanya. Nanti boleh diantarkan ke ruang fototerapi. Baik sus, terima kasih informasinya. Apakah ada susu dan popok yang sudah disiapkan Ibu untuk bayinya nanti? Kalau sudah ada, biar saya bawa dulu ke ruangan untuk digunakan bila bayinya merasa lapar. Ada sus. Tim supervisi, perawat primer, dan perawat asosiat pergi ke ruangan fototerapi. Setelah sampai ke ruang fototerapi, perawat primer melepaskan pakaian bayi dan perawat asosiat menyiapkan tempat fototerapi. Setelah perawat melakukan fototerapi pada bayi tersebut selama 24 jam. Pada sore hari, perawat primer memberitahukan kondisi bayi secara berkala kepada orang tua bayi. Ibu, kondisi bayinya masih belum membaik dan akan tetap dilakukan fototerapi. Jadi Ibu mohon disiapkan kebutuhan bayinya seperti susu dan popok ya Bu. Iya sus, saya akan mempersiapkan kebutuhan bayi saya. Setelah melakukan tindakan fototerapi selama 24 jam, kondisi bayi mulai membaik dan kadar bilirubin pada bayi sudah menurun, dan bayi pun dapat kembali ke ruang perawatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam suster, bagaimana kondisi anak saya sus? Apakah dia sudah membaik? Iya Bu, kondisi bayi Ibu sudah membaik dan kadar bilirubin pada bayi Ibu sudah menurun sehingga sudah dapat dipindahkan dalam ruangan perawatan. Terima kasih sus. Oh iya, saya juga ingin memberikan sedikit edukasi mengenai tanda dan gejala hiperbilirubin kepada Ibu untuk berjaga-jaga jika bayi Ibu kadar bilirubinnya naik. Saya boleh meminta waktunya sebentar? Iya sus, silahkan. Itu juga akan membantu kami untuk bertindak cepat sus jika terjadi hal tersebut. Jadi begini Bu, saya akan menjelaskan tanda dan gejala hiperbilirubin. Nah, untuk tanda hiperbilirubin yaitu menyebabkan kekuningan pada sklera, kuku atau kulit, dan membran mukosa yang terjadi pada 24 jam pertama saat bayi telah lahir. Sedangkan gejala hiperbilirubin pada bayi yaitu muntah, warna urin gelap, serta warna tinja pucat. Baik suster, terima kasih atas edukasinya ya.
Sama-sama Bu, saya kembali dulu ya ke nurse station. Jika ada keluhan silakan pencet tombol di atas bed ya Bu. Assalamualaikum. Baik sus, waalaikumsalam. Setelah pemberian edukasi kepada orang tua pasien, perawat kembali ke nurse station untuk evaluasi tindakan dengan tim supervisi. Saya akan mengklarifikasi dulu bahwa interaksi dengan keluarga pasien masih kurang. Tadi juga tidak ada memberikan edukasi di awal bagaimana agar ASI dari ibu pasien dapat keluar. Seharusnya tadi dijelaskan bagaimana cara mengatasi agar ibu pasien juga lebih paham untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, mohon untuk kedepannya diperbaiki lagi, ya Sus, agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Nanti akan ada jadwal ulang supervisi untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak. Baik Pak, akan kami perbaiki kembali pelayanan kami. Terima kasih atas masukannya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Demikian penjelasan singkat mengenai supervisi keperawatan dan video animasi tentang supervisi keperawatan. Kesimpulannya, sangatlah perlu dilakukan supervisi keperawatan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan keperawatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.